Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Mengawali pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini, di hari yang ketiga dari bulan Ramadan, Allah Ta'ala masih memberikan kita taufiknya untuk bisa berpuasa, bisa beribadah kepadanya, memperbanyak amal soleh. Kita mengisi hari-hari dan malam-malam di bulan Ramadan dengan kita beribadah kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat segala amal soleh yang kita kerjakan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, disebutkan di dalam sebuah riwayat tatkala disampaikan kepada Imam Malik, dikatakan kepada beliau, qila lil Imam Malik ibn Anas rahimahullah, sebagaimana hal ini dinukilkan di dalam Syarah Az-Zarqani alal Muwatta, yaitu syarah yang ditulis oleh Imam Az-Zarqani tentang Muwatta Imam Malik. Ditanyakan kepada beliau, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini wahai Imam Malik? Maka beliau mengatakan, fi umrin yangkus wa dzunubun tazid, usiaku selalu berkurang sedangkan dosaku selalu bertambah. Nah, kita kaum muslimin, kita harus berupaya untuk memaksimalkan waktu dan usia yang Allah berikan kepada kita. Karena kalau waktu atau usia itu sudah hilang, sekaya apapun antum, memiliki uang yang sangat banyak, untuk antum membeli waktu yang sudah berlalu dari kehidupan kita, itu tidak akan mampu untuk kita membelinya. Kalau ada seorang dia memiliki emas 1 kilo, lalu emas itu hilang, dan dia memiliki harta yang banyak, dia bisa saja membeli emas itu kembali. Dia mampu untuk membeli emas 1 kilo itu lagi. Tetapi kalau 1 menit, 1 jam
yang berkurang dari usia kita, meskipun uang antum sebanyak apapun di atas muka bumi ini tidak akan mampu antum membeli waktu yang berlalu tersebut. Oleh karenanya penting untuk memaksimalkan setiap waktu yang kita miliki untuk kita beribadah kepada Allah, terutama di bulan yang mulia ini. Karena bisa jadi kita tidak akan bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita tidak tahu ajal kita, kita tidak tahu usia kita. Nabi SAW ketika datang seorang kepada beliau untuk meminta wasiat, beliau mengatakan, idza kumta fi salat fasholli salatan muwaddi. Apabila engkau melaksanakan salat, maka salatlah seperti orang yang berpisah. Ucapan Nabi ketika mengatakan ketika engkau salat maka salatlah seperti orang yang berpisah, Nabi menyebutkan salat di situ karena salat itu adalah ibadah yang dilakukan pada setiap hari. Nabi tidak menyebutkan puasa, Nabi tidak menyebutkan haji, Nabi tidak menyebutkan zakat. Karena ibadah haji, zakat, puasa itu bukan ibadah yang dilakukan setiap hari. Tetapi makna dari hadis itu, salatlah kalian seperti orang yang akan berpisah, itu bisa dibawa ke dalam perkara ibadah-ibadah yang lainnya. Seperti Ramadan. Kalau engkau bertemu dengan Ramadan, maka berpuasalah dengan puasa terbaik. Karena kita tidak tahu, bisa jadi Ramadan tahun depan kita tidak akan bertemu dengan Ramadan lagi. Ramadan itu akan selalu datang. Terus setiap tahunnya datang sampai datang hari kiamat. Tetapi kita tidak bisa menjamin diri kita untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Maka ada sebuah pepatah yang mengatakan, Baidatul yaum khairun min dajajil ghad. Telur hari ini itu masih lebih bagus yang sudah ada di dalam genggaman kita, lebih baik untuk dijaga, dirawat daripada mencari induk yang belum tentu kita bisa dapatkan. Antum sekarang sudah punya telur. Jangan lepas telur ini antum cari induknya. Belum tentu induknya ketemu, telurnya antum tinggalkan, induknya antum cari belum ketemu. Tetapi apa yang kita miliki sekarang berupa telur, itu dijaga, dirawat. Ya, kalaupun Allah memberikan kita induknya, maka itu merupakan dzalika fadlullah yu'ti may yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Antum jangan tunggu Ramadan tahun depan. Saya Ramadan tahun depan aja maksimalnya Ustadz. Siapa tahu belum tentu ketemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Siapa yang jamin? Maka maksimalkan kesempatan yang Allah berikan dengan kita memperbanyak amal soleh. Para jamaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar satu tema yang diberi judul Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka. Tema ini itu sebenarnya bersumber dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Muslim dan Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Antum catat nomornya ya. Imam Bukhari itu nomor hadis 3277. 3277. Dan Imam Muslim itu nomor hadis 1079. 1079. Antum kalau buka Sahih Muslim atau buka Sahih Bukhari, kedua hadis ini dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Kitabus Siyam, yaitu kitab yang berbicara tentang puasa. Ya.
berbicara tentang puasa. Bedanya kalau Imam Muslim itu mencantumkan hadis ini pada awal kitabus Siyam, di awal-awal kitab puasa. Jadi hadis yang pertama dari kitab Siyam itu hadis ini. Nah, terdapat perbedaan lafadz dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ada perbedaan lafadznya. Ya. Kalau dari Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dengan lafadz idza dakhala Ramadan, apabila telah masuk ke dalam bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin. Apabila telah masuk ke dalam bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan itu dibelenggu. Di sini lafadznya pakai sulsilat, ya, sulsilat. Kemudian depannya itu idza dakhala, ya, idza dakhala. Nanti antum akan temukan perbedaannya. Saya ulangi ya. Riwayat Bukhari, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabu jahannama wa sulsilatis syayatinu. Itu riwayat Imam Al-Bukhari. Adapun riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan. Jadi menggunakan lafadz jaa. Kalau tadi Imam Bukhari menggunakan lafadz apa? Dakhala. Kalau ini menggunakan lafadz jaa. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Antum perhatikan ya, di situ disebutkan abwab. Abwab itu jama dari bab. Babun, bab itu artinya pintu, satu pintu. Babani, dua pintu. Salah satu abwabin, tiga pintu. Jadi jama abwab, ya. Wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nah, bahasanya bukan sulsilat. Kalau riwayat Imam Muslim itu suffidat. Ya, jadi ada perbedaan lafadz, tetapi secara makna itu sama, kurang lebih sama. Nah, ini hadis yang menyebutkan tentang ketika datangnya bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Taib. Dari hadis ini sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik jemaah sekalian ya, yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka mensyarah dari hadis ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait masalah hadis ini, bahwasanya para ulama mereka itu berselisih pendapat apakah seorang itu boleh mengatakan Ramadan tanpa menyebutkan bulan Ramadan. Karena ada yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu termasuk nama di antara nama-nama Allah. Jadi seorang tidak boleh mengatakan Ramadan. Maka kita katakan pendapat yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu merupakan nama di antara nama-nama Allah, secara hadis, secara sanad riwayatnya dhaif, lemah. Maka hadis yang berbicara tentang la taqur Ramadan, janganlah kalian mengatakan Ramadan. Yang betul itu harus mengatakan syahrul Ramadan. Ini kata mereka. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Karena Ramadan itu satu di antara nama-nama Allah. Maka kita katakan secara hadis, hadis tersebut berdasarkan sanadnya itu hadisnya lemah. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk ke dalam hadis yang mungkar.
maka tidak bisa dijadikan hujjah. Karena hadis lemah, hadis palsu itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena barang siapa yang beramal dengan amalan hadis yang lemah, dia masuk ke dalam sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka niscaya silakan dia itu mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Nah, kata-kata dusta disebutkan oleh syurahul hadis. Apa yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi? Itulah salah satu poinnya adalah menyandarkan satu hadis kepada Nabi, padahal hadis tersebut bukan dari Nabi SAW. Sehingga orang tatkala menyandarkan hadis itu kepada Nabi lalu mengamalkan hadis tersebut, berarti dia telah melakukan perbuatan bid'ah dalam urusan agama. Dan ingat, ancaman terbesar bid'ah itu sebagaimana kata Imam Malik di dalam ungkapan beliau. Beliau pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang melakukan satu perkara baru dalam urusan agama, dalam hal ini bukan hanya melakukan amalan baru, tetapi antum mengamalkan satu dalil, satu hadis, yang hadis itu tidak datang dari Nabi SAW, maka antum dikatakan melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama. Maka Imam Malik mengatakan orang tersebut telah menuduh Nabi melakukan satu kedustaan, artinya Nabi tidak menyampaikan seluruh agama ini. Dan menuduh Nabi dusta itu merupakan salah satu bentuk kekejian yang paling keji yang pernah disampaikan kepada Nabi SAW. Makanya beragama itu harus jelas dalilnya. Ya. Antum ketika mengutip satu pernyataan, satu teori dari seorang pakar, kalau antum buat makalah ya, antum harus mendatangkan catatan kakinya. Ini dikutip dari mana? Diambil dari mana, footnote-nya mana. Dia tidak dikatakan nanti karya ilmiah. Ya, apalagi tingkatan kita belum sampai pada tingkatan yang memang orang-orang yang boleh untuk mengeluarkan teori misalkan dalam dunia akademis misalkan. Apalagi tingkatan kita baru S1, baru mahasiswa S1. Umumnya kita disuruh untuk mendatangkan dari mana ini kalian kutip. Nah, kalau urusan dunia saja perlu seperti itu, apalagi dalam urusan agama. Maka agama itu min babil aula, merupakan bab yang paling utama untuk kita mengedepankan ilmiah itu. Makanya agama Islam itu dikenal sebagai agama ilmiah, agama yang mengedepankan dalil, mengedepankan bukti yang jelas. Taib. Itu poin yang pertama. Bahwasanya Ramadan itu bukan di antara nama-nama Allah. Maka seorang boleh mengatakan Ramadan. Karena kata-kata Ramadan itu sudah mencakup bulan Ramadan. Jadi tidak harus mengatakan dengan mengatakan Syahrul Ramadan. Tidak harus. Ya. Karena di dalam beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan dengan bahasa Ramadan. Ya. Man soma Ramadana. Nabi tidak mengatakan man soma syahra Ramadan, tapi Nabi mengatakan man soma Ramadana. Barang siapa yang berpuasa Ramadan. Dalam hadis yang dua yang kita baca tadi, Nabi mengatakan idza dakhala Ramadan atau idza jaa Ramadan. Jadi boleh untuk kita mengatakan kata Ramadan tanpa harus menyebutkan kata bulan. Jadi tidak harus dengan mengatakan bulan Ramadan atau syahrul Ramadan. Cukup dengan mengatakan jaa Ramadan atau Ramadan. Ya. Taib. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, disebutkan di situ futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam. Bahwasanya pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya pintu-pintu surga dibuka dan apa maksudnya pintu-pintu neraka ditutup? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam buku beliau, kitab beliau ketika menjelaskan tentang hadis ini, ya.
Afwan. Ya. Baik. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan Futihat abwabul jannah. Yang dimaksud dengan pintu-pintu surga itu dibuka. Al-fatilaha huwallah. Yang membuka pintu surga itu adalah Allah. Nah, di sini terdapat dua pendapat. Apakah yang dimaksud dengan membuka pintu surga itu adalah membuka secara hakikat, memang pintu surga itu dibuka, ataukah dia hanya sifatnya kiasan? Jadi pintu surga itu tidak dibuka, tetapi ada makna yang lain dari dibukanya pintu surga itu. Pendapat yang pertama dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, beliau mengatakan yang dimaksud dengan futihat abwabul jannah itu maksudnya adalah pintu-pintu surga itu memang dibuka secara hakikatnya. Pintu surga yang jumlahnya 8 itu dibuka secara hakikatnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya bukan hanya pintu surga dibuka, tetapi seluruh pintu langit ini dibuka. Kenapa Allah membuka pintu surga dan pintu langit? Karena di bulan Ramadan amal itu akan terus naik menuju Allah Ta'ala dengan begitu mudahnya. Sehingga orang yang berdoa, yang berpuasa, orang yang bersedekah dan melakukan amal ibadah selama di bulan Ramadan, itu amal ibadahnya sangat mudah untuk naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Karena pintu-pintu surga itu dibuka. Nanti akan kita sebutkan ada berapa pintu surga dan apa saja nama-namanya. Serta nama-nama apa saja yang disepakati oleh para ulama terkait pintu surga itu. Nanti akan kita sebutkan. Dan ini bagian dari yang ingin kita sampaikan nanti. Semua waktunya cukup ya. Jadi dibuka pintu-pintu surga itu. Sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Untuk dia semangat di dalam beramal. Ketika dia berpuasa, dia mengingat pintu surga sedang dibuka. Ketika dia baca Quran. Ketika dia bersedekah. Ketika dia sholat malam. Benar-benar dia berharap agar amal ibadah itu naik menuju Allah Ta'ala. Dan itu yang akan memudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka yaitu sifatnya kiasan. Ya, itu sifatnya kiasan. Karena yang dimaksud dengan pintu-pintu surga itu dibuka bahwasanya itulah yang disebut dengan pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala. Karena sebagian para ulama berpendapat pintu surga itu akan dibuka nanti ketika Nabi Muhammad yang membuka pintu surga tersebut. Namun pendapat yang kedua ini tidak lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Saya lebih condong kepada pendapat yang pertama dan ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama. Bahwasanya yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka itu adalah memang pintu surga yang 8 itu dibuka oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau antum bertanya, Ustaz, apakah surga sudah diciptakan? Jawabannya sudah. Ya. Surga sudah diciptakan. Surga itu sudah ada. Cuma yang terjadi khilaf di kalangan para ulama itu, apakah surga yang akan kita tempati besok di hari kiamat itu surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam ataukah surga yang berbeda dengan yang pernah ditempati oleh Nabi Adam? Itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Antum tidak usah memikirkan masalah itu. Ya. Apalagi sampai gontok-gontokan, saya pilih yang surga belum ditempati Adam, saya pilih yang sudah ditempati Adam. Gak perlu. Yang penting sekarang gimana caranya kita masuk surga, itu yang paling penting. Termasuk gak usah tanya, Ustaz, kalau surga sudah diciptakan, siapa yang menghuni surga tersebut? Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu adalah yang penting masuk surga. Kayak antum bangun rumah gitu loh, antum bangun rumah di tengah sawah sana, gak ada orang sekelilingnya. Kenapa antum bangun rumah di sana? Siapa yang akan menempati? Sebagian orang akan menjawab, kipu lu, urusan saya dong. Saya mau bangun rumah di sana kah? Mau di atas gunung kah? Terserah saya, rumah-rumah saya. Kan begitu kan? Begitu pula dengan Allah.
Allah mau menciptakan surga, sudah ada surga itu, sudah ada neraka itu. Meskipun belum ada penghuninya, itu bukan urusan kita. Karena lafaz-lafaz yang datang dari dalam Al-Quranul Karim menjelaskan tentang surga dan neraka, hampir semua lafaz itu berbicara tentang fi'il madi. Fi'il madi itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu, kalau antum belajar grammar kan bahasa Inggris ada namanya past tense. Itu namanya fi'il madi. Nah, namanya past tense itu pekerjaan yang sudah dikerjakan, yang sedang atau yang akan terjadi. Yang sudah dikerjakan. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan uiddat lil muttaqin. Allah telah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya surga itu sudah diciptakan. Baik, terlepas dari surga itu. Kita tidak berbicara tentang surga terlalu panjang lebar. Namun intinya yang ingin saya kabarkan kepada antum tentang surga itu tenang. Satu laki-laki dapat 70 bidadari. Jadi kalau antum tidak bisa poligami di dunia, antum bisa poligami di akhirat nanti. Itu aja. Yang lainnya tidak usah. Antum aja sendiri. Ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi yang dihilafkan oleh para ulama itu tentang apakah surga itu nanti yang pernah ditempati Adam atau tidak. Ya. Maka para jamaah sekalian, pintu surga itu dibuka sama Allah Ta'ala. Maka disinilah kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh, melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, bahkan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah menyebutkan tentang amal soleh yang sangat luar biasa. Dalam surat Fatir, ya, dalam surat Fatir pada ayat yang ke-10 Allah mengatakan man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang dia menginginkan kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Dan Allah itu akan memberikan kemuliaan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Ilaihi yas'adul kalimatut thayyib wal amalus salih yarfa'uh. Dan kepadanya lah amal soleh itu diangkat dan ucapan-ucapan baik itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara penafsiran para ulama, ya, bahwasanya di antara tempat-tempat dinaikkannya amal soleh itu yaitu tatkala di bulan Ramadan, karena Ramadan itu pintu-pintu surga itu dibuka, pintu-pintu langit itu dibuka. Maka di sinilah tempat kita berlomba untuk memperbanyak amal soleh dengan harapan amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu nanti akan kita bawa keluar dari bulan Ramadan sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya. Jangan nanti setelah keluar Ramadan kemudian dia beramal soleh lagi, ini salah ini. Ya. Di sini kita mengasah diri kita. Kalau yang baru pertama kali beramal, tapi kalau yang sudah sering beramal, selalu beramal, di sini tempatnya dia itu untuk memanen pahala dengan sebanyak-banyaknya. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang kuat wallahu alam dalam masalah ini bahwasanya pintu-pintu langit itu dibuka. Ya, pintu-pintu langit semua dibuka, pintu-pintu surga semuanya dibuka. Yang 8 itu dibuka. Makanya coba lihat di dalam bulan Ramadan, hampir seluruh amal ibadah itu terkumpul semuanya. Terkumpul semuanya di dalam bulan Ramadan. Ya. Terkumpul semuanya di dalam bulan Ramadan. Meskipun para ulama itu khilaf dalam masalah ini. Mereka mengatakan yang paling afdol itu di antara hari-hari dunia itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa dikatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang afdal? Karena pada hari tersebut seluruh amal soleh terkumpul padanya. Kalau di bulan Ramadan ada satu amal soleh yang tidak terkumpul. Apa itu? Hah? Apa kira-kira? Mana hadiahnya? Ada satu amal soleh yang tidak terkumpul di bulan Ramadan. Hah? Hah? Ibadah haji. Haji nggak ada di bulan Ramadan. Tetapi di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, disitulah hari-hari haji. Makanya kata para ulama, kenapa mereka lebih memilih 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdal daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Karena di sana terkumpul seluruh amal ibadah di sisi
Allah Ta'ala hajinya ada, sholatnya ada, puasanya ada, sedekahnya ada, bahkan menyembelihnya juga ada. Tapi di bulan Ramadan tidak. Ya. Namun terlepas dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, ya, disinilah kita disuruh untuk memperbanyak amal soleh. Makanya ketika seorang itu kedatangan bulan Ramadan, dia harus bergembira. Bukan malah dia bersedih karena warungnya nggak bisa dibuka di pagi hari. Antum melihat kisah-kisah para ulama terdahulu, mereka yang memiliki usaha kerja dagang. Mereka bekerja 11 bulan untuk mereka istirahat 1 bulan di bulan Ramadan, karena mereka tidak menginginkan kelewatan sedikit pun dari bulan Ramadan tersebut dengan perkara yang menjadikan mereka jauh dari ibadah kepada Allah. Tapi kan kita tidak bisa mengikuti mereka. Paling tidak, ya kalau kita tidak bisa mengikuti 100% dari mereka, kita memaksimalkan sesuai dengan kemampuan kita. Antum tetap bekerja, tapi jangan pernah melupakan ibadah yang luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Dan antum sudah belajar apa amal ibadah yang sangat ditekankan di bulan-bulan Ramadan. Ya, ada puasa, tentu puasa yang paling utama, sholat malam, ya, kemudian bersedekah, ya, nanti berzakat, membaca Quran. Nah, terkait dengan membaca Quran, ikhwan, saya ingin menyampaikan satu perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah kepada kita semuanya. Beliau pernah mengatakan begini: qira'atu ayatin bitadabburin wa tafaqquhin wa tafahhumin khairun min tilawatil khatmah. Seorang dia membaca Al-Quran disertai dengan dia memahami maknanya, memahami kandungan dari apa yang dia baca tersebut, itu masih jauh lebih utama. Meskipun dia baca 1 ayat, itu masih jauh lebih utama daripada dia membacanya dengan 1 kali khatam, tetapi khatamnya itu dia tidak membaca makna dan terjemahannya. Tidak lebih baik daripada kita membaca 1 ayat tapi dengan mentadabburinya. Maksud saya, kalau kemarin-kemarin kita semangatnya itu adalah untuk menghatamkan Quran, itu bagus. Tetapi sekarang ditambah. Di samping antum menghatamkan Al-Quran, coba antum cari ayat-ayat yang antum ingin baca tafsirnya. Tidak harus baca 30 juz. Anak yakin kalau antum baca 30 juz gak selesai khotamnya nanti. Antum cari ayat-ayat yang sekiranya antum bisa membaca terjemahannya. Antum baca tafsirnya. Apa sih maksud dari ayat ini? Apa yang Allah inginkan dari ayat ini? Contoh misalkan ketika kita bertemu dengan firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa yang sering kita baca. Ya, doa yang sering kita ucapkan. Ya Allah, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami. Antum baca asbabun nuzul ayat ini apa? Siapa yang mengucapkan ayat ini? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Karena banyak orang baca Quran itu tidak ngerti apa yang dia baca. Kita jangan sampai seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ya, seperti seekor keledai yang membawa Taurat di atas punggungnya tapi tidak ngerti dengan apa yang dia bawa. Itu kondisi kita zaman sekarang. Semangat baca Quran tapi tidak ngerti apa yang dia baca. Maka tidak usah heran kenapa kalau imam baca tentang surga, tentang neraka, kita tidak pernah nangis. Kalaupun ikut nangis karena imamnya ikut nangis. Kenapa nangis? Imamnya nangis katanya. Ya, repot kalau ini. Ya. Berarti kalau imamnya ketawa tuh ikut ketawa gitu. Ya, kenapa nangis? Oh, imamnya nangis. Iya. Bahkan ada para jamaah yang terkadang dia karena dia tidak mengerti tentang apa yang dibaca itu, kata, oh imamnya lebay, pura-pura nangis. Oh, tidak ngerti ya. Iya. Antum lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan kalau baca Quran itu selalu menangis. Karena dia mengerti apa yang dia baca. Lah kita kan enggak. Iya. Yang sering dibaca aja qul huwallahu ahad aja masih banyak yang belum ngerti kok. Ayat favorit itu, surat favorit dibaca di setiap masjid-masjid. Maka mana bentuk mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Tetap ada yang mengucapkan selamat Natal ketika hari Natal. Padahal itu Allah mengatakan lam yalid walam yulad. Mana bentuk pengertiannya? Katanya ngerti. Makanya harus baca tafsirnya jemaah. Oleh karena itu saya ingin ngajak sama antum, ya, coba targetnya mungkin dirubah sekarang. Hatamnya tetap jalan, tapi di satu sisi tolong baca tafsirnya. Tapi gimana antum mau baca tafsir kalau antum tidak punya tafsir di rumah juga? Berarti harus beli. Nah, antum beli dulu. Ya, beli. Ana yakin antum mampu untuk membeli tafsir itu, mampu antum.
Cuma keinginan aja yang nggak ada. Ya, mampu. Ya udah, kalau antum nggak mampu beli, nggak mau beli, antum download PDF-nya, antum baca PDF. Ya. Antum baca, biar ngerti, ikhwan. Baik, kita kembali ke sini. Jadi, ya, pintu-pintu surga itu dibuka. Begitu pula, apa yang dimaksud dengan pintu-pintu neraka? Sama, bahwasanya pintu-pintu neraka itu ditutup. Ya, pintu neraka itu ada 7. Kalau pintu surga tadi ada 8. Sedangkan pintu neraka itu ada 7. Di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya pintu neraka itu ada 7, antum buka dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-44. Di situ dari 44 ke 43. Ya, 43 44. Di ayat yang ke-43 apa kata Allah? Wa inna jahannama lamau'iduhum ajmain. Dan sesungguhnya itulah jahannam. Ya. Jahannam yang benar-benar tempat yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka orang-orang yang tidak mau beriman. Apa kata Allah setelah itu? Laha sab'atu abwabin. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Likulli babin minhum juz'um maksum. Dan setiap pintu itu sudah ada bagian masing-masing yang akan masuk ke dalamnya. Maka perbanyak berdoa jemaah. Ya. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam. Semoga Allah menjaga kita dari neraka jahannam. Ya, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala di sini. Orang-orang yang telah ditentukan masuk ke dalam neraka jahannam oleh Allah Ta'ala. Jadi neraka jahannam itu dibuka. Ditutup. Pintu-pintunya ditutup. Ya. Taib. Kemudian ada pula yang mengatakan kenapa Allah Ta'ala membuka pintu-pintu surga dan kenapa Allah membuka pintu-pintu neraka? Maka disebutkan di sini wa minal ma'rum annal murad bidzalik. Maka yang dimaksud dengan Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka, asbabu dukhulil jannah wa asbabu dukhulin nar, yaitu Allah itu menjadikan sebab-sebab masuk surga itu lebih banyak ketika di bulan Ramadan. Sedangkan sebab-sebab masuk neraka itu Allah minimalisirkan di dalam bulan Ramadan. Makanya kan orang di dalam bulan Ramadan dia harus menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan dia harus menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, apalagi dalam bulan Ramadan. Dia harus lebih menjaga dirinya dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seolah-olah Nabi ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya nih bulan Ramadan Allah sedang mendatangkan sebab-sebab supaya kalian itu cepat masuk ke dalam surga. Ya. Karena di sini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Taib. Adapun dalil yang menjelaskan tentang jumlah pintu surga. Ya. Di antara dalil yang menjelaskan tentang jumlah pintu surga itu ada 8. Yaitu sabda Nabi SAW yang pertama dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 3257. Dari sahabat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu. Ada 8. Ya, bukan 7, bukan 6, bukan 5, bukan 9, 8. Ustadz, kenapa cuma 8 pintunya? Wallahu a'lam bissawab. Jangan bertanya hal-hal yang aneh. Ya.
Ada 8 pintu. Kata Allah, kata Nabi SAW, fiha babun yusamma ar-rayyan. Di antara 8 pintu itu, satu pintu bernama ar-rayyan. Ya, satu pintu bernama ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Yang mana tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut melainkan mereka orang-orang yang berpuasa. Taib. Apa yang dimaksud dengan tidak masuk ke dalam pintu tersebut orang-orang yang berpuasa? Disebutkan oleh para ulama, puasa apapun, termasuk ke dalamnya adalah orang-orang yang hanya mengerjakan puasa yang wajib. Misalkan nih ya, ada seorang muslim, dia hanya mengerjakan puasa Ramadan aja, dia tidak menambah dengan puasa sunnah. Hanya Ramadan yang dia kerjakan. Apakah dia bisa berkesempatan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan? Jawabannya bisa. Tetapi yang diterangkan oleh para ulama, semakin banyak kita melakukan ibadah puasa, maka semakin besar kesempatan kita untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Maka jangan cukupkan diri dengan ibadah yang sunnah, dengan puasa yang wajib, tapi harus ditambah dengan puasa yang sunnah. Setelah Ramadan ada puasa berikutnya, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan itu bisa antum lakukan mulai dari tanggal 2 Syawal sampai seterusnya. Tidak harus berurutan. Antum kalau mau mengepaskan pada Senin Kamis, tafadhol. Antum kalau mau paskan ketika puasa Ayyamul Bid, tafadhol. Tidak ada masalah, boleh digabung niatnya. Tetapi yang enggak boleh digabung itu ibu-ibu. Puasa qadha dengan puasa Syawal, itu enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena qadha itu wajib, sementara Syawal itu sunnah. Wajib dan sunnah itu tidak boleh digabung. Ya, tidak boleh digabung. Taib. Banyak puasa yang lain. Ada puasa Daud. Jadi tanggal 2 itu kalau orang yang biasa puasa Daud sudah boleh untuk mulai puasa. Silakan melanjutkan puasanya, puasa Daud dari tanggal 2 Syawal. 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Ya. Kalau yang terbiasa puasa Senin Kamis, silakan untuk melanjutkannya mulai dari tanggal 2 Syawal. Yang jelas tanggal 1 Syawal adalah waktu yang haram untuk kita berpuasa. Sampai-sampai Nabi SAW ketika menyebutkan tentang masalah Idul Fitri dan Idul Adha, Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, Il Abu ya Bani Arfadah, wahai engkau Bani Arfadah, bersenang-senanglah kalian ketika hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Oleh siapa sekalian. Apalagi misalkan nanti pas Idul Fitri nanti sudah dilarang sama dokter, Pak, nggak boleh makan santan. Nanti kalau makan santan penyakitnya kambuh. Oh, nggak apa-apa dok. Sekali-sekali kan kapan lagi kita makan opor ayam kan? Iya, tahu-tahu aja makan opor ayam setelah itu tumbang. Iya, nggak boleh. Itu sama dengan menzalimi diri sendiri, itu haram hukumnya jamaah sekalian. Antum kalau tahu diri antum itu akan terzalimi dengan perkara tersebut, antum tidak boleh melakukannya. Haram hukumnya jemaah. Tapi antum jangan haramkan sama keluarga. Gara-gara antum tidak makan opor ayam, gara-gara ada santannya, kemudian antum bilang sama istri, opor ayam haram, tidak boleh dibuat. Ya gak gitu. Iya. Nah, baik. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang menyebutkan tentang pintu surga, yaitu hadis riwayat Muslim, nomor yang ke-28. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Habis waktunya. Sampai jam berapa kita ini? Jam 5 kan? Oh iya jam 5 aja, enggak usah panjang-panjang. Nanti antum ya tambah lapar. Saya tidak ingin mendolimi orang yang berpuasa. Iya. Ibu-ibu sampai jam berapa, Bu? Hah? Saya tadi lihat ibu-ibu ada yang bawa gorengan. Hati-hati Bu, minyak semua dulu Bu. Baik. Jadi kalau di Indonesia itu ya tidak ada rutop, gorengan pun jadi. Ya kan? Kita dianjurkan berbuka dengan rutop. Kalau kita enggak, apapun minumnya, makannya harus gorengan.
Ini kayaknya jadi tradisi ya. Tapi jangan buat hadis nanti. Sudah tiba-tiba buat hadis afdalut ta'am lis-shaimin makliyat. Ya, makanan yang paling afdal bagi orang berpuasa gorengan. Hadis riwayat ini, aduh, itu nggak boleh itu sama. Nabi nggak pernah kenal gorengan. Baik, hadis yang kedua dari Ubadah bin Samit. Kata Nabi SAW, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang mengatakan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah dan hamba Allah. Wa anna Isa Abdullah, Isa itu adalah hamba Allah. Wa ibnu amatihi, dan dia adalah anak dari ibunya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama, kalimat Allah yang Allah lemparkan ke dalam rahim Maryam bintu Imran. Wa ruhum minhu, wa annal jannata haqqun, surga itu hak. Wa annan naro haqqun, neraka itu hak. Adhalahullahu min ayyi abwabil jannati tsamaniya sya'a. Dia akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu surga yang 8 yang dia inginkan. Nah, ini dalil yang kedua yang menyebutkan bahwasanya pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Tohib. Sekarang berapa luas pintu surga itu? Nah, itu dia. Berapa luas pintu surga itu? Lebarnya lah. Ya, berapa? Hah? Ya jemaah, berapa luas pintu surga itu? Kata para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, luas pintu surga itu, ya, itu jaraknya dari Mekah menuju Basra. Dari Mekah menuju Basra. Basra itu Irak. Jadi dari kota Mekah ke kota Basra, Irak. Berapa kilo itu? Hah? Antum lihat di Google aja lah nanti. Itu aja pokoknya besarnya. Jadi dari satu tiang ke tiang ini nih, kan pintu kan ada 2 tiang kan? Dari sini ke sini itu luasnya itu dari Mekah ke Basra atau dari Mekah menuju Hijr. Hijr itu daerah paling timur Saudi, itu deretan kalau nggak salah deretannya Bahrain gitu loh. Deretannya Kuwait, deretan situ. Ya. Dia dari Mekah ke sana atau dari Mekah menuju Basra dan itu jaraknya sama saja. Ya, itu sama jaraknya. Ya. Itu jaraknya sama. Jadi itu luasnya segitu tuh. Ya, jadi antum cari nanti ya berapa kilo gitu kan, berapa di situ luasnya. Berapa kilo. Karena dalam riwayat yang lain menyebutkan luas pintu surga itu adalah 40 tahun perjalanan. Tapi wallahu alam secara dalil yang kuat itu kalau tidak salah dari Mekah menuju Basra itu yang paling kuat secara dalil. Ya meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Taib. Apa saja nama-nama pintu surga tersebut? Nama-nama pintu surga disebutkan di dalam hadis. Ya. Yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 3666. Sedangkan Imam Muslim itu nomor hadis 1027. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya fi sabilillah." Siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah. Du'iya min abwab ya Abdullahi hadza khair. Maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Di mana dia akan dikatakan, wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu.
Maka Nabi langsung menyebutkan setelah itu nama-nama pintu surga beserta kebaikannya. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Kalau dia termasuk orang yang rajin salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Jadi satu pintu namanya apa? Salat. Nah, keutamaan salat ini jemaah sekalian, selain itu menjadi sebab kita dimasukkan melalui pintu salat ke dalam surga, ternyata memperbanyak salat sunnah, bukan salat wajib ya. Antum tidak bisa perbanyak salat wajib. Maksimal 17 rakaat. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dikurangi dosa besar. Bisa kufur, keluar dari Islam. Memperbanyak salat sunnah itu sebab kita bisa bersama Nabi di dalam satu surga. Berdasarkan hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu ta'ala, ketika Rabi'ah ditanya sama Nabi, "Ya Rabi'ah, sal, minta. Apa yang kamu minta?" Maka Rabi'ah mengatakan, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin bersamamu di dalam satu surga. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'ainuni bi kathratis sujud." Maka perbanyaklah engkau melakukan ibadah sujud. Nah, sujud itu di mana? Salat. Salat yang dimaksud di situ adalah salat sunnah. Maka perbanyak salat sunnah, bukan salat wajib. Antum tidak bisa perbanyak salat wajib. Ustaz, salat subuh ditambah jadi 4 rakaat, bid'ah. Nah, enggak boleh. Ya, yang dimaksud di situ adalah memperbanyak salat sunnah. Nah, termasuk di bulan Ramadan ini. Ini tempatnya untuk memperbanyak salat. Salat duha, salat tarawih. Jangan salat tarawihnya pas 10 pulang, 1 rakaatnya nanti pulang ke rumah, witir di rumah, salah. Ya, kayaknya sudah dijelaskan oleh para guru-guru kita. Antum kalau ingin sholat tarawih 2 kali, ingin witirnya di akhir, pas di depan, antum jangan ikut salam ketika imam witir, tapi tambah 1 rakaat. Sehingga menggenapkan yang tadinya 11 menjadi 12. Nanti baru di akhir malam baru antum witir bersama imam. Ya. Tidak apa-apa sholat 2 kali. Termasuk tidak harus di 10 hari terakhir kok. Sekarang ini antum bisa sholat di sepertiga malam terakhir ketika antum bangun untuk sahur. Antum sudah sholat di awal waktu, antum bangun sahur. Antum melihat waktunya kayaknya kalau makan sahur sekarang ini masih terlalu kecepatan. Sholat dulu, gak apa-apa. 2, 4, tapi jangan witir, itu aja. Tambah 2, tambah 4, tambah 6. Ya, tidak ada masalah. Yang gak diperbolehkan itu yaitu witir. Karena Nabi SAW menyebutkan tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Kalau antum sudah witir di awal, tidak perlu witir di akhir. Karena di antara wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah, kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, witirlah engkau ketika hendak mau tidur. Bagi orang-orang yang dia itu tidak bisa menjamin dirinya bangun di malam hari, maka witir sebelum tidur itu sudah cukup bagi dia. Ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Wa man kana min ahlil jihad. Adapun kalau dia adalah orang yang suka berjihad, du'iya min babil jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam. Sedangkan kalau dia itu dari orang yang suka berpuasa, du'iya min babir rayyan, maka dia itu akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Ya. Jadi di situ ada pintu satu lupa. Babus sodako, ada 4 di situ disebutkan. Pintu sholat, pintu jihad, pintu sedekah, pintu puasa. Ini dalil yang secara tegas menyebutkan 4 nama pintu surga dalam satu hadis. Sholat, puasa, sedekah, dan jihad. Nah, sekarang sisanya. Itu yang dihilafkan oleh para ulama. Ya, itu yang dihilafkan oleh para ulama. Akan tetapi kalau antum tanya, Ustadz, sisanya yang 4 itu pintu apa saja? Maka para ulama tidak menyebutkan 4. Tapi justru para ulama itu menyebutkan justru pintu surga itu ada banyak. Yang tersisa itu banyak. Ya. Sebentar.
Nah, sisa pintu yang lain di antaranya dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 1900 disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam buku beliau Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Beliau mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfadhu. Kalau engkau mau, biarkan pintu itu begitu saja, tidak perlu untuk diurus. Tetapi kalau engkau mau, silakan engkau menjaganya dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Nah, jadi di antara pintu surga itu yang disebutkan oleh para ulama juga ada namanya pintu birrul walidain. Tetapi ingat, yang disepakati berapa tadi? 4. Tetapi yang dihilafkan ada 4. Nah, sisanya yang 4 itu salah satu kandidatnya yang pertama yaitu pintu birrul walidain. Itu satu. Yang kedua yaitu disebut dengan babu al-kadhimin al-ghaidh. Bab al-kadhimin al-ghaidh yaitu bab menahan amarah. Menahan amarah. Kita meredam emosi kita. Ini bukan sekedar marah tetapi meredam sampai ke bawah emosi kita. Ya. Benar-benar diredam. Ya. Ya. Itu yang disebut dengan bab al-kadhimin al-ghaidh. Sedangkan yang kedua tadi 3 ya. 3 yaitu disebut dengan babut taubah, pintu taubat. Yang mana kata para ulama yang akan masuk ke dalam itu adalah orang-orang yang suka bertaubat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul tawwabin. Allah cinta kepada orang-orang yang selalu bertobat. Kemudian berikutnya yaitu babul haji, pintu haji. Yang mana pintu ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang pernah berhaji. Kalau yang belum berhaji nggak bisa masuk. Tapi benar-benar dia tidak bisa berhaji karena hal-hal yang sifatnya syar'i. Contoh, tidak punya uang. Ya. Tapi antum tidak usah khawatir. Meskipun kita tidak bisa masuk melalui pintu haji, masih ada 7 pintu yang tersisa untuk kita masuk ke dalam. Untuk kita bisa maksimalkan, terutama pintu Ar-Rayyan. Kemudian berikutnya, yaitu babul dzikir. Bab orang yang rajin berzikir kepada Allah. Jadi orang-orang yang rajin berzikir, dia akan masuk ke dalam surga melalui pintu dzikir namanya. Ya. Kemudian berikutnya disebut dengan babul aiman. Babul aiman. Apa itu babul aiman? Yaitu pintu yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah. Dia semata-mata dia bertawakal kepada Allah. Tidak bertawakal kepada selain Allah. Dia benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah. Itu disebut dengan babul aiman. Kemudian yang terakhir, ya, yang keberapa itu? 7 atau 8? 7. Ya. Yaitu lagi 2. Sebelum terakhir. Yaitu babul ilmi. Bab ilmi, pintu ilmu. Yang mana akan dimasuki oleh orang-orang yang berilmu. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu babur ridha. Siapa yang akan masuk ke dalam surga melalui pintu ini? Yaitu mereka-mereka yang ridha dengan segala takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di bulan Ramadan ini pintu yang 8 itu dibuka semuanya ikhwan. Dan kita bisa memaksimalkan seluruh pintu tersebut untuk bisa kita masuk surga ke dalamnya melalui pintu-pintu tersebut. Bayangkan ya, pintu sedekah di bulan ini sangat dianjurkan bersedekah.
Ya, pintu jihad. Apa bentuk kita berjihad di jalan Allah Ta'ala? Yaitu dengan kita berjihad dengan ilmu, belajar. Bisa jadi kita masuk ke dalam pintu surga melalui pintu ilmu juga. Begitu pula dengan pintu puasa, ar-rayyan. Kemudian pintu salat. Ya, atau mungkin pintu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Atau mungkin ya bab yang berkaitan dengan zikir, dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah. Karena membaca Al-Quran itu juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berupaya untuk memaksimalkan bulan yang penuh dengan berkah ini untuk kita masuk ke dalam surga Allah Ta'ala melalui pintu-pintu yang 8 tersebut. Ya, maka nasihat kami yang terakhir, ya maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa ya memaksimalkan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita di atas ibadah selama di bulan yang penuh dengan mulia ini. Taib. Ada pertanyaan di sini, bagaimana hukum sholat tarawih 4 rakaat dengan 1 salam? Riwayat yang datang kepada Nabi SAW yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW itu adalah 2-2. Jadi Nabi itu sholat tarawihnya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Adapun yang 4 rakaat, wallahu a'lam bissawab, secara dalil disebutkan oleh para ulama ada dalilnya, tetapi yang paling kuat dari dalilnya itu adalah Nabi sholat tarawih itu 2-2. Ya, 2-2. Ya. Maka kalau bisa antum cari sholat tarawihnya yang melaksanakan 2-2. Ya, karena itu ibadah yang paling sering atau jumlah yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para jamaah sekalian, ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya melihat ya ini para petugasnya sudah mulai untuk menata, dan ini membuat kita terdistrak ya, membuat gagal fokus gitu. Lain kali itu pakai horden sudah itu. Di para baik. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat, dan jangan lupa besok insyaallah masih ada lagi di sini ya. Ya, jadi setiap Sabtu Ahad ada kajian menjelang berbuka puasa. Ya di Jami Mekah, fadhol. Mungkin antum ingin ikut di sini ya, silakan untuk buka bersama-sama dengan kaum muslimin. Ya kalau mungkin pingin bawa tentengan juga nggak apa-apa gitu loh, bawa tentengan, mungkin gorengan gitu kan ya. Ya bayangkan antum kasih 1 gorengan itu pahalanya sama seperti dengan orang itu berpuasa. Gimana kalau antum bawa 10 gorengan gitu kan? Tapi jangan dimakan sendiri. Ya, kasihlah kepada yang lain. Tapi kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.